Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Perbankan yang beranggotakan Habibatul Islamiyah dan Ilma Nafi Yujanida akan menjelaskan tentang Bank Scale of Economic. Nah, di sini kami akan membahas beberapa subbahasan. Yang pertama adalah apa itu skala ekonomi, kemudian jenis-jenis dari skala ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengukur skala ekonomi pada perbankan. Kemudian ada economies of scope, dan kemudian ada mengukur ekonomi skop perbankan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Skala ekonomis adalah teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang dibarengi dengan peningkatan volume produksi atau output. Jadi semakin besar perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Berikut kurva skala ekonomi, di mana jumlah produksi dapat mempengaruhi biaya per unitnya. Bank Scale of Economies. Pada bank, skala ekonomi menentukan keefisien suatu bank. Bank Scale of Economies yaitu alat suatu perusahaan bank di mana untuk mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilan melakukan efisiensi. Bank dikatakan efisien apabila besar biaya operasional per unit rendah dan output meningkat. Jadi semakin besar ukuran bank, maka akan semakin rendah biaya operasionalnya. Economies of Scale, teori skala ekonomi, menyebutkan ketika sebuah perusahaan semakin besar ukurannya, maka biaya operasional per unitnya akan menurun. Turunnya biaya operasional ini terjadi karena penurunannya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Pada bank, semakin besar ukuran bank, maka akan menunjukkan pula sumber daya yang lebih banyak yang dapat dimaksimalkan, sehingga akan lebih hemat untuk biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi yang dibutuhkan dibandingkan bank dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini ada jenis skala ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi meningkat atau increasing return to scale, di mana skala ekonomi meningkat terjadi ketika ada peningkatan output yang lebih besar daripada peningkatan produktivitasnya. Peningkatan pada skala produksi yang lebih besar akan menyebabkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah. Contoh pada bank yaitu menggandakan jumlah input seperti simpanan untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan ke nasabah. Skala ekonominya akan terjadi ketika bank menetapkan harga input tetap bersama tingkat output dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan output terus meningkat dan penurunan biaya rata-rata operasionalnya. Yang kedua, skala ekonomi konstan atau constant return to scale, di mana skala ekonomi konstan terjadi peningkatan output secara proporsional dengan peningkatan produktivitasnya. Apabila input tetap, maka penghasilan juga konstan. Biaya rata-rata produksi pun juga tetap, sehingga skala ekonomi tidak berubah. Hal ini menunjukkan kurva dari biaya rata-rata akan datar dan tidak melengkung. Pada bank, contohnya jumlah simpanan tetap, suku bunga tetap, biaya operasional tetap, maka keuntungan dari bank juga akan tetap. Yang ketiga, skala ekonomi menurun atau decreasing returns to scale. Skala ekonomi menurun terjadi ketika total produktivitas input lebih besar daripada outputnya. Dengan kata lain, biaya rata-rata produksi lebih besar dari skala produksi. Skala ekonomi menurun biasanya terlihat pada inefisiensi birokrasi. Jadi semakin besar ukuran perusahaan,
yang akan melebihi suatu titik tertentu, maka usaha tersebut akan sulit untuk dikelola. Jadi perusahaan tersebut akan tidak efisien. Misal, birokrasi pada bank yang lingkupnya sudah sangat besar akan menjadi tidak efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi skala tidak ekonomis. Nah, disebutkan di awal tadi bahwa dengan skala ekonomis akan memberikan dampak positif atau dampak yang menguntungkan untuk perusahaan yang berskala besar, di mana dengan adanya skala ekonomis maka dapat menekan biaya dan membuat perusahaan itu menjadi lebih efisien. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi kegagalan dalam menerapkan skala ekonomis itu tadi. Nah, salah satu alasan mengapa bisa terjadi kegagalan adalah kesalahan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan manajerial dari perusahaan tersebut sehingga pada operasionalnya menjadi tidak efisien. Nah, hal ini kemudian disebut dengan skala disekonomis, yaitu kebalikan dari skala ekonomis. Nah, perusahaan di dalam perusahaan itu tadi jumlah output yang dihasilkan memerlukan banyak biaya. Jadi kebalikan dari yang skala ekonomis. Di skala disekonomis ini biaya rata-rata menjadi lebih tinggi dibanding dengan skala produksi. Kemudian skala disekonomis ini juga menggambarkan fenomena yang terjadi ketika perusahaan mengalami kenaikan biaya marginal per unit tambahan. Kemudian skala disekonomis ini juga bisa terjadi karena beberapa faktor produksi seperti ketidakcocokan dalam output optimal dalam operasi yang terpisah. Nah, para ahli ekonom juga menyebutkan bahwa suatu perusahaan akan mengalami ketidakefisienan apabila terlalu besar untuk setiap skala faktor produksi yang memiliki skala optimal untuk efisiensi operasionalnya. Jadi dalam perusahaan yang cukup besar itu tadi ada satu titik skala optimal di mana yang menjadi efisien itu di titik optimal itu tadi. Jika melebihi dari titik optimal, maka perusahaan itu tadi bisa tidak efisien. Nah, berikutnya ini merupakan kurva dari skala ekonomis dan skala disekonomis, di mana di area sebelah kiri itu merupakan skala ekonomis dan sebelah kanan adalah area disekonomis. Untuk skala disekonomis ini kurvanya dari kiri atas melengkung ke kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak output yang dihasilkan, maka average cost atau biaya rata-ratanya akan semakin rendah, sehingga perusahaan akan menjadi lebih efisien. Kemudian pada titik Q bintang itu merupakan titik optimal dari efisiensi sebuah perusahaan. Jika lebih ke kanan lagi, semakin banyak output yang dihasilkan, maka bisa membuat biaya rata-rata atau average cost-nya itu semakin menaik. Nah, pada area ini merupakan area dari skala disekonomis. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengukur skala ekonomis perbankan. Nah, menurut Meister 1987, skala ekonomis perbankan dapat diestimasi dengan cara menderivasi total cost elasticity terhadap output. Rumusnya adalah skala sama dengan 1 per sigma turunan parsial dari log linear total cost per turunan parsial log linear output. Nah, rumus di atas ini merupakan penjumlahan secara individual dari masing-masing bank atas cost elastisitasnya. Kemudian dengan merujuk pada teori, ketentuan skala ekonomis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hasil dari skala itu tadi lebih dari 1, maka pada derajat skala ekonomis. Kemudian jika hasilnya perhitungan tadi kurang dari 1, maka berada pada derajat skala disekonomis atau perusahaan tidak efisien. Nah, selain menderivasi total cost elasticity dalam mengukur skala ekonomis juga dapat diperoleh dari mencari turunan pertama dari fungsi biaya terhadap output. Nah, di sini rumusnya SE sama dengan 1 per turunan parsial dari fungsi biaya per turunan parsial dari output. Nah,
di mana apabila hasil SE ini lebih dari 1, maka tercapailah skala ekonomis meningkat, terjadi increasing return to scale. Kemudian jika hasil SE ini sama dengan 1, maka menunjukkan perusahaan constant return to scale atau konstan. Kemudian apabila hasil SE ini kurang dari 1, maka menunjukkan decreasing return to scale atau skala ekonomis yang menurun. Baik, materi selanjutnya adalah 4 aspek dalam mengukur skala ekonomi. Nah, menurut Berger tahun 1993 ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengukur skala ekonomi. Yang pertama adalah dalam sebuah penelitian harus terkonfirmasi bahwa bank itu memiliki kurva biaya berbentuk U. Kemudian yang kedua adalah memasukkan variabel resiko yang sering dikecualikan dalam mengukur skala ekonomi. Nah, dalam mengukur skala ekonomi ini kita bisa memasukkan rasio ekuitas atau total aset yang memasuki ukuran skala melalui istilah interaksi dalam, misalnya spesifikasi translog. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan batas efisien dalam mengukur skala ekonomi dengan tujuan agar nilai skala ekonomi tidak bias. Nah, banyak studi itu mendasarkan skala ekonomi pada rata-rata. Dengan demikian, maka observasi yang tidak terletak pada atau dekat dengan batas efisien itu ikut terukur sehingga mengakibatkan skala ekonomi itu tadi bias. Kemudian yang terakhir adalah ukuran skala ekonomi yang paling dapat diandalkan adalah perkiraan keseluruhan yang didefinisikan sebagai jumlah ekonomi khusus skala output. Nah, untuk selanjutnya itu ada economies of scope. Apa itu economy of scope? Economies of scope adalah pengurangan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produk menggunakan fasilitas produksi atau sumber daya yang sama. Jadi dengan sumber daya yang sama, perusahaan itu tadi mengeluarkan beberapa macam produk. Dengan adanya economies of scope ini berfungsi untuk menurunkan biaya melalui beragam produk. Jadi produknya banyak, namun sumber dayanya tetap. Jadi dalam jangka panjang akan menurunkan biaya. Nah, economies of scope pada bank dapat dilihat dari beragamnya produk-produk output yang dikeluarkan oleh bank. Di satu bank misalnya ataupun di bank yang terpisah itu menghasilkan beberapa produk. Kemudian dengan input tetap dan banyaknya produk output yang dikeluarkan, maka akan menjadikan bank itu bisa efisien. Nah, ini merupakan gambar dari kurva economies of scope, di mana kurvanya hampir sama seperti kurva skala ekonomi, melengkung dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin banyak produk yang dikeluarkan atau semakin banyak unit-unit usaha dari perusahaan itu tadi, maka akan menyebabkan biaya per unit usaha itu tadi menurun atau biaya per unit dari produk itu tadi akan menurun. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana mengukur skop ekonomis perbankan. Skop ekonomis ini mengukur biaya yang dapat dihemat dari produksi beberapa output dalam suatu bank relatif terhadap memproduksi setiap output secara terpisah pada bank yang berbeda. Skop ekonomis ini dihitung dengan mengevaluasi biaya produksi secara spesialisasi dibandingkan dengan biaya memproduksi secara bersama-sama. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. Skop sama dengan biaya produksi dari produk 1 ditambah dengan biaya produksi produk 2, biaya produksi produk 3 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan biaya memproduksi produk secara bersama-sama dalam satu bank. Nah, skop ekonomi ini tercapai bila memproduksi beberapa output secara bersama-sama pada suatu bank lebih murah dibandingkan memproduksi output secara terpisah di beberapa bank. Jadi apabila memproduksi banyak produk dalam satu bank itu biayanya lebih murah, maka skop ekonomis ini akan tercapai. Nah, untuk perhitungannya, jika hasil skop lebih dari 0 akan menunjukkan positif economies of scope. Kemudian apabila
hasil scope ini kurang dari 0, maka menunjukkan diseconomies of scope atau tidak efisien. Nah, dalam scope ekonomis ini akan menunjukkan bahwa apakah bank masih harus memperluas output-outputnya ke banyak output atau harus menghentikan perluasan output tadi. Nah, kemudian di sini ada perbedaan dari economies of scale dan economies of scope. Kalau economies of scale atau skala ekonomi ini muncul ketika perusahaan meningkatkan volume produksi atau ketika mencapai skala ekonomis, perusahaan dapat menyebarkan total biaya tetap ke sejumlah besar output. Jadi dengan misalnya pada suatu bank kita memperbanyak simpanan, kemudian kita juga dapat memperbanyak output, kredit yang kita berikan kepada nasabah juga akan semakin banyak. Kemudian dalam jangka panjang dengan input dan output tetap, maka secara tidak langsung akan membuat biaya operasional akan menurun dan perusahaan bank efisien. Kemudian pada economies of scope yaitu muncul karena perusahaan dapat meningkatkan variasi produk menggunakan fasilitas produksi yang sama. Kalau pada scope ini kita menurunkan biaya operasional dengan cara memperbanyak produk-produk yang kita hasilkan. Misalnya pada bank kita memperbanyak produk bank seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain dengan input yang tetap. Nah, agar memperoleh manfaat lebih banyak, perusahaan biasanya berusaha untuk meraih keduanya, yaitu skala ekonomis dan skala skop ini dan skop ekonomis ini secara bersamaan. Dengan begitu, mereka akan menurunkan biaya per unit secara lebih signifikan. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa skala ekonomis dan skop ekonomis ini sangat berpengaruh pada perusahaan, begitupun dalam perusahaan perbankan, karena dengan mengetahui dan menggunakan skala ekonomis dan skop ekonomis ini secara bersama, maka bisa membantu perusahaan untuk menurunkan biaya operasional serta perusahaan bisa mengetahui tingkat efisiensinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.